Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febiani dengan NIM 411221134. Di sini saya akan mempresentasikan tentang flip-flop untuk nilai ujian akhir pengantar sistem digital. Pengertian flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang mempunyai dua kondisi stabil dan bisa digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu trigger. Flip-flop juga mempunyai dua keluaran output yang salah satunya merupakan komponen output yang lain, mempunyai sifat memori di mana outputnya selalu dipengaruhi oleh inputnya, juga ditentukan oleh keadaan logika output sebelumnya. Oleh karena itu, sifat memori ini hampir sama setiap sistem digital menggunakan flip-flop. Sejarah flip-flop. Flip-flop elektronik yang pertama kali ditemukan oleh dua ahli fisika Inggris yang bernama William Atlas dan F.B. Jordan pada tahun 1918. Merupakan dasar dari penyimpanan data memori pada komputer maupun dari smartphone. Flip-flop juga dapat digunakan sebagai penghitung detak dan sebagai pensinkronisasi input sinyal waktu variabel untuk beberapa sinyal waktu referensi. Di sini akan saya jelaskan beberapa jenis-jenis flip-flop yang ada. Yang pertama adalah SR flip-flop. Rangkaian dasar flip-flop dapat disusun dari dua buah NAND gate atau NOR gate. Apabila disusun dari NAND gate, disebut dengan NAND gate latch atau secara sederhana disebut latch. Dua buah NAND gate disilangkan antara output NAND gate pertama dihubungkan dengan salah satu input dengan NAND gate kedua dan sebaliknya. Output NAND gate atau output latch diberi nama Q dan Q access. Pada kondisi normal, kedua output tersebut saling berlawanan. Input latch diberi nama set dan reset. SR flip-flop merupakan jenis yang paling sederhana. Ini mempunyai nilai logika yang berlawanan, dan kedua output tersebut pada umumnya digunakan sebagai output flip-flop adalah O, dan inputnya S digunakan untuk men-set output flip-flop pada nilai logika I. Sedangkan input I digunakan untuk mereset output ke nilai 0. SR flip-flop dapat direalisasikan dengan dua gerbang NOR atau dengan dua gerbang NAND bila S diberikan logika I dan R diberi logika 0, maka output Q akan berada pada logika 0 dan Q0 pada logika 1. Bila R diberikan logika 1 dan S diberikan logika 0, maka keadaan output tersebut akan berubah menjadi Q berada logika 1 dan Q0 berada pada logika 0. Sifat paling penting dari flip-flop adalah dapat menepati salah satu dari dua keadaan stabil, yaitu
diperoleh saat Q sama dengan 1 dan Q0 sama dengan 0. Stabil kedua diperoleh Q sama dengan 0 dan Q0. Di samping adalah tabel kebenaran dari SR flip-flop. Di situ adalah tabel kebenaran dari SR flip-flop yang telah dijelaskan. Berikut penjelasan dari tabel tersebut. Yang pertama, apabila set sama dengan 0 dan reset sama dengan 1, maka selalu menghasilkan Q sama dengan 1 tanpa mempedulikan keadaan output flip-flop sebelumnya. Ini disebut mengeset atau setting flip-flop pada keadaan pertama atau keadaan saat tinggi. Set yang kedua, apabila set sama dengan 1 dan reset sama dengan 0, selalu menghasilkan Q sama dengan 0 tanpa mempedulikan output flip-flop yang sebelumnya. Ini disebut mereset flip-flop pada keadaan 0 atau saat keadaan rendah. Set sama dengan 1, reset sama dengan 1 tidak mempengaruhi keadaan flip-flop. Flip-flop tetap berada pada keadaan sebelumnya. Dan yang terakhir, saat set sama dengan 0 dan reset sama dengan 0, maka keadaan menjadi keadaan tak menentu dan tidak seharusnya digunakan. Sesuai dengan tabel kebenaran yang saya lampirkan di atas ya. Kemudian yang kedua ada D flip-flop. D flip-flop adalah salah satu flip-flop yang dapat menyimpan data. Ini dapat digunakan untuk menyimpan data secara statis ataupun dinamis, tergantung pada desain sirkuitnya. D flip-flop digunakan di banyak sirkuit berurutan, seperti untuk register, counter, dan lain-lain. Dalam hal ini, output hanya dapat dirubah di clock edge dan jika input berubah di lain waktu. Output tidak akan terpengaruh. Perubahan keadaan output tergantung pada rising edge dari clock. Keluaran Q sama dengan masukan dan hanya dapat berubah pada rising edge dari clock. D flip-flop juga menjadi salah satu jenis flip-flop yang dibangun menggunakan flip-flop RS. Perbedaan flip-flop RS terletak pada inputan R. Pada D flip-flop, inputan R terlebih dahulu diberikan gerbang NOT seperti yang sesuai di gambar ya. Maka setiap masukan D flip-flop ini akan memberikan suatu keadaan yang berbeda pada inputan RS. Dengan demikian hanya terdapat dua set dan reset, yaitu yang pertama set sama dengan 0 dan reset sama dengan 1, atau set sama dengan 1 dan reset sama dengan 0. Jadi dapat diisi. Berikut adalah gambar dan simbol dari D flip-flop. Sesuai yang ada di slide di samping, itu ada tabel kebenaran beserta gambarnya. Yang ketiga adalah RS flip-flop. RS flip-flop ini adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan ataupun masukan, yaitu R dan S. R artinya reset dan S artinya set. Flip-flop yang satu ini mempunyai dua keluaran ataupun dua output, yaitu Q dan Q aksen. Bila S diberikan logika 1 dan R diberikan logika 0, maka output Q akan berbeda pada logika 0 dan Q0 pada logika pertama. Bila R diberikan logika 1 dan S diberikan logika 0, maka keadaan output akan berubah menjadi Q berada pada logika pertama dan Q0 pada logika ke-0.
Sifat paling penting dari flip-flop adalah bahwa sistem ini tidak dapat menepati salah satu dari kedua keadaan yang stabil, yaitu dapat diperoleh saat Q sama dengan 1 dan Q0 sama dengan 0, maka stabil kedua diperoleh Q sama dengan 0 dan Q0. Berikut adalah tabel kebenarannya. Jadi di slide tersebut telah dijelaskan tabel kebenarannya beserta dari gambarnya. Yang selanjutnya itu ada JK flip-flop. JK flip-flop adalah versi modifikasi dari flip-flop SR, di mana saat flip-flop SR inputnya S dan R ya, sedangkan JK itu inputnya menjadi J dan K. Flip-flop J dan K tidak lebih dari flip-flop SR dengan lapisan umpan balik tambahan. Umpan balik ini secara efektif mengaktifkan menghilangkan kondisi yang tidak valid. Kelebihan dari JK flip-flop adalah tidak adanya kondisi terlarang, atau yang berarti diberi beberapa inputan pun asalkan terdapat clock maka akan terjadi perubahannya pada keluaran ataupun output. Berikut adalah gambar dari JK flip-flop ya. Telah saya lampirkan di situ. Gambar rangkaian tadi memperlihatkan salah satu cara untuk membangun sebuah flip-flop, yaitu JK dan J dan K disebut masukan ya. Pengendali untuk menentukan apa yang dilakukan oleh flip-flop pada suatu pinggiran pulsa positif yang telah diberikan. Rangkaian RC menetapkan tetapan waktu yang sangat pendek. Hal ini mengubah pulsa lonceng segi 4 menjadi impuls sempit. Pada J dan K, keduanya O, Q tetap pada nilai terakhirnya. Pada J rendah dan K tetap tinggi. Gerbang atas tertutup, maka tidak terdapat kemungkinan untuk mengeset flip-flop. Dan pada saat Q tinggi, gerbang bawahnya akan melewati pemicu reset setelah pinggiran pulsa lonceng positif berikutnya tiba. Hal ini mendorong Q menjadi rendah, oleh karenanya J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, itu berarti bahwa pinggiran pulsa lonceng positif berikutnya akan mereset flip-flopnya. Pada saat J tinggi dan K saat rendah, gerbang flip-flop akan tertutup. Pada saat J dan K keduanya tinggi, kita dapat mengeset atau mereset flip-flop. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel kebenaran yang telah saya lampirkan. Yang pertama, mula-mula ketika semua input 0 dan output Q sama dengan 1, apabila terjadi sisi menuju positif dari pulsa clock pertama berlangsung pada kondisi J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, maka outputnya Q akan menjadi 0. Pulsa clock kedua mendapatkan J sama dengan 0 dan K sama dengan 0. Pada saat melakukan transisi positifnya, ini akan menyebabkan output Q tetap pada kondisi yang sebelumnya, yaitu Q sama dengan 0, J Q clock, K Q aksen ya. Pulsa clock ketiga mendapatkan J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, menyebabkan saat melakukan transisi positifnya ini menyebabkan outputnya itu Q menjadi 1. Dan yang terakhir, saat pulsa clock keempat mendapatkan J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, pada saat melakukan transisi positifnya, ini menyebabkan flip-flop toggle sehingga output Q berlawanan dengan kondisi sebelumnya, yaitu Q menjadi 0.
Selanjutnya ada T flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop J dan K. Yang kedua inputnya dihubungkan menjadi satu, maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya. Inputannya tinggi dan outputannya akan tetap inputannya rendah. Berikut adalah tabel kebenaran serta gambar dari T flip-flop. Telah saya lampirkan di situ. Selanjutnya ada CRS flip-flop, yaitu adalah clocked RS flip-flop yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Pulsa clock ini berfungsi untuk mengatur keadaan set dan reset. Apabila pulsa clock berlogik 0, maka perubahan pada input R dan S tidak akan mengakibatkan suatu perubahan pada output Q dan Q0 tetapi pulsa clock apabila berlogik 1, maka perubahan R dan S akan mengakibatkan perubahan output yang terjadi pada Q dan Q0. Berikut adalah gambar beserta tabel kebenaran yang telah saya lampirkan di situ. Selanjutnya kita ada input asinkron. Jadi selain input normal S, C, D, J, K, flip-flop memiliki satu atau lebih input asinkron. Input asinkron ini berfungsi untuk melakukan setting dan resetting pada flip-flop tanpa mengurangi tergantung clock pada input asinkron tersebut. Preset dan clear CLR. Berikut adalah grafiknya yang saya telah lampirkan. Itu adalah salah satu contoh dari input asinkron. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.